acara hari ini. Yang kita hormati bersama Kepala UIT Laboratorium Pendidikan Agama UM, para narasumber Pak Miswanto dan Pak Wayang Sumanarta, Koordinator Laboratorium Pendidikan Agama Hindu Bapak Dr. Numan Mujur, Ketua Panitia dan semuanya dari tim dosen dan mahasiswa, dan para hadirin dari UM, dari luar UM, perwakilan Banjar yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas asuh ketua dan anugerah beliau kita pada hari ini bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, Pak Rektor selalu menyampaikan bahwa slogan Universitas Negeri Malang pada periode 2022-2027 itu adalah sehat dan mencerdaskan. Beliau ingin kita semua selalu dalam keadaan sehat, tidak hanya sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani. Beliau selalu mencontohkan sehat jasmani itu kita harus mulai dengan mengatur pola makan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ada di mahasiswa mengetahui Pak Rektor kita adalah beliau yang menerapkan non karbohidrat. Jadi tidak memakan karbohidrat sama sekali, dan beliau bisa sekali. Jadi sehat jasmani dengan mengatur pola makan, dengan berolahraga, beraktivitas dan sebagainya. Karena dengan sehat kita bisa berkarya. Nah, itu bagian yang penting. Kalau tidak sehat kita tidak bisa berkarya. Nah, jadi itu sehat jasmani dulu. Nah, yang lebih penting itu adalah sehat rohani. Nah, sehat rohani, karena itu juga lebih banyak berdampak. Kalau rohani tidak sehat, nah itu bisa berdampak kepada jasmani kita. Oleh sebab itu, para dosen, para adik-adik mahasiswa itu yang ada di UM, karena aktivitasnya sudah banyak, tapi pikirannya itu harus sehat. Jadi harus sehat. Nah, salah satu upaya untuk mensehatkan rohani itu adalah dengan memperbanyak berdialog, berdiskusi, mendalami, menelaah tentang agama. Jadi tentang agama ini, kalau seminar hari ini itu adalah salah satu upaya kita untuk menyehatkan rohanisitas akademika kita, gitu ya, sehingga nanti bisa berkarya lebih baik. Jadi, karena sebagai PTNBH itu tuntutannya itu banyak sekali. Jadi makin banyak tuntutan. Jadi kalau mandiri, jadi Bapak Ibu belum kali, kalau dulu kita BLU, kalau BLU itu kita berupaya menghabiskan anggaran. Jadi karena anggarannya diberikan, berupaya menghabiskan sehingga serapannya ini berapa. Nah, jadi kalau dulu adik-adik KMAD mengajukan anggaran, nah itu kalau sudah diberikan anggaran harus habis. Kalau tidak harus dikembalikan ke negara lagi. Nah, sekarang sebaliknya, kita harus mencari uang untuk mendanai. Itu bedanya antara BLU dengan PTNBH. PTNBH sekarang kita harus mencari dana, jadi makanya ada istilah sekarang itu efisiensi. Nah, efisiensi itu jangan dimaknai jadi ini juga kami perlu beritahukan, efisiensi itu bukan berarti karena rektornya pelit gitu ya, tetapi karena memang sekarang itu kita harus mencari anggaran, menghematnya, sehingga kita bisa lebih banyak mendanai kegiatan-kegiatan yang prioritas, yang yang produktif. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian,
seperti disampaikan tadi oleh Pak Ketua BPT, Pak Sultoni, selama ini koordinasi kegiatan agama itu ada di pusat KPKU, kerukunan beragama gitu ya Pak Sultan ya. Jadi karena ada universitas dan kerukunan beragama itu ada di pusatnya di LPP, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mulai per Januari tahun 2024 kita merevisi UTK kita, itu mendirikan satu UPT, Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Pendidikan Agama yang membawahi semua agama yang ada di Universitas Negeri Padang. Jadi sebelum ini dia sudah dikoordinasikan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Koordinator Laboratorium Pendidikan Agama Hindu, Pak Numanjo. Sebelum itu setiap agama sudah diberikan tempat disebut laboratorium itu, karena di universitas itu namanya laboratorium, masjid itu juga namanya laboratorium agama Islam. Jadi yang lain itu sudah diberikan tempat juga laboratorium itu digunakan aktivitas. Nah, karena tidak sering digunakan oleh yang non Islam, maka sekarang dipindah lagi. Jadi Pak Sultan menginformasikan ke saya, nah sekarang sudah dipindah lagi. Kalau dulu ada di Jalan Veteran itu, karena masih satu gedung di sana, nah sekarang kelihatannya itu dipakai oleh vokasi. Nah, ini dipindahkan lagi. Nah, yang penting adalah Bapak Ibu dan adik-adik semua, ruangan yang ada sekarang, ruangan yang sudah disediakan itu, tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengisi, berdiskusi, memperdalam kegiatan agama masing-masing, sehingga semua aktivitas itu bisa tercerahkan. Jadi ini kalau orang asumsinya universitas itu adalah kalau mahasiswa dosen itu melaksanakan ajaran agamanya itu mesti melakukan suatu kebaikan. Jadi sesuatu itu kebaikan. Kalau orang beragama tidak mungkin menyakiti orang lain dan sebagainya. Seperti harapan tadi, harapan Pak Ketua BPT, kita ingin kampus Universitas Negeri Malang ini tentram, damai, tidak ada pergolakan, pergesekan antar agama, kampus yang multicultural, ya, kampus yang damai. Nah, itu sangat kita harapkan. Oleh sebab itu koordinator itu, jadi kalau ada sesuatu, itu yang dipanggil dulu adalah para koordinator itu. Tapi yang juga penting dilaksanakan adalah untuk membentuk itu kesehatan rohani kita itu adalah komunikasi dan interaksi yang baik antar umat beragama yang ada di Universitas Negeri Malang, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif bersama sehingga kita bisa saling mengenal, bisa saling menghargai, bisa bekerja bersama dan bisa produktif. Jadi Bapak Ibu, UM itu sekarang kalau UTMBH itu tuntutannya itu banyak. Jadi harus begini, harus begitu. Jadi ada sekian indikator sebagai PTNBH. Maka sebagai pimpinan itu kadang-kadang ini selalu ada tagihan-tagihan, termasuk Pak Sultoni itu ada tagihannya. Jadi makanya salah satu kegiatan ini, semua kegiatan ini sebagai satu indikator kinerja, nah itu harus segera dilaksanakan. Tapi setelah dilaksanakan itu yang lebih penting dibuat laporannya. Nah itu jadi itu yang sering, karena kalau sebelum dibuat laporannya Pak Ketua PT tidak bisa diakui kinerjanya. Nah kalau tidak diakui kinerjanya Bapak Ibu, dipotonglah remunerasinya. Nah jadi karena remunerasi di Universitas Negeri Padang ini kalau PMBH itu berdasarkan kinerja pimpinannya. Nah kalau Pak Sultoni dipotong remunnya, berarti Pak Nyoman Turjo juga dipotong remunnya. Jadi semuanya berdampak ke bawah Bapak Ibu. Nah itu
makanya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, tema seminar hari ini saya kira selaras dengan semboyan Universitas Negeri Malang tadi, yaitu sehat dan mencerdaskan. Dan bahkan pada newsroom kita yang ke-14 bulan Oktober ini, temanya adalah sehat, bahagia, prestasi mendunia. Jadi selalu itu, jadi Pak Rektor sehat dan bahagia. Jadi harapannya semua sivitas itu bisa sehat, berkarya dengan baik, bekerja dengan tulus, belajar dengan sepenuh hati, sehingga kita bahagia melaksanakan aktivitas kita. Jadi kalau adik-adik belajar tidak bahagia, itu susah juga itu menyerap ilmunya. Jadi pesan beliau itu kalau kebenaran dan kesadaran tersebut itu akan mendorong kita berpikir sehat. Terus kemudian yang bahagia, kebahagiaan itu adalah harapannya semuanya bisa bekerja dengan tulus, melakukan aktivitasnya dengan sepenuh hati, artinya kita bahagia atau happy melaksanakan kegiatan ini. Pesan beliau tidak banyak, Bapak Ibu, hanya beberapa poin itu saja yang saya sampaikan. Yang terakhir ini terima kasih kepada Kepala Menteri Laboratorium Pendidikan Agama yang telah mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan acara ini, kepada panitia, para hadirin semuanya, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Tadi secara pribadi saya khawatir sekali, ini kok masih kursinya kok yang pesertanya kok masih kursi-kursi saja gitu. Ternyata makin siang makin banyak yang sudah mendukung. Terima kasih banyak kepada panitia dan tentunya juga adik-adik mahasiswa atas supportnya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Memenuhi permintaan panitia dengan mengaturkan Alvin Namasudem, saya Sekretaris Universitas Negeri Malang mewakili Rektor Universitas Negeri Malang membuka acara seminar Negeri tahun Saka 1946 dengan tema Sarjit Al-Adani, saya buka dan dimulai.